Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SD Pelita, Ibu Neneng Hernawati SPD, Wakil Kepala SD Pelita, Bapak Zarkasi Ahmad MPD, seluruh Dewan Asyatid wa Asyatidah, Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Pelita, yang sama-sama kita hormati orang tua siswa yang mendampingi PJJ di rumah, serta siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yang hari ini hadir di sekolah PTM terbatas kelas 3 dan kelas 6, dan yang lainnya PJJ di rumah. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya pada pagi hari ini. Kembali Allah menakdirkan kita bisa bermuajahah dengan anak-anak yang PTM di sekolah, bisa bersilaturahim secara virtual dengan anak-anak yang ada di rumah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat, serta perlindungannya kepada kita, sehingga insya Allah acara ataupun kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang soleh dan solihah. Hari ini tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, kembali kita akan disiram hati kita, siraman rohani, dalam rangka kita mengingat kembali di mana Rasulullah SAW sebagai tauladan bagi kita tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkan. Insya Allah tausiah pada hari ini masih bertemakan tentang kelahiran atau maulid Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya, sebagaimana minggu yang lalu dijelaskan, wajib untuk meneladani akhlaknya yang begitu terpuji, akhlaknya yang begitu bagus, akhlaknya yang begitu indah. Kita wajib mencontoh suri tauladan yang paling mulia dari kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu guru, serta anak-anakku yang Bapak banggakan, insya Allah sebagaimana biasa, acara yang dapat kita laksanakan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, dan yang ketiga mau'izatul hasanah atau ceramah. Mari kita buka acara kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Nafisa Balkis Yusuf dari kelas 3C yang akan membacakan surah Al-Alaq. Mari kita dengarkan dengan baik agar kita semua mendapat keberkahan dan pahala dari Allah. Kepada Ananda Balkis dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'an. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Wal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Jazakillah kepada Ananda Nafisa Balkis yang telah membacakan surah Al-Alaq. Mudah-mudahan apa yang Ananda bacakan mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga kita yang mendengarkan. Baik, acara yang selanjutnya, acara yang kita nantikan yaitu acara Mau'izatul Hasanah, siraman rohani yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Shodikin SPD. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Shodikin dipersilahkan. Namun sebelumnya Bapak minta yang ada di sekolah ataupun yang di rumah mohon didengarkan dengan baik-baik. Ada tugas dari wali kelasnya, dicatat, disimak agar kita bisa menambah hasanah wawasan keislaman kita, juga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Shodikin dipersilahkan. Terima kasih Pak Pepen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Dasar Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD, yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Dasar Pelita Bapak Zarkasi Ahmad MPD, yang sama-sama kita hormati segenap Dewan Guru, staf karyawan SD Pelita, dan yang sama-sama kita hormati para orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang pada hari ini
berkenan membersamai putra-putrinya dan anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmatnya kita dapat hadir di ruang ini, di forum ini secara virtual dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan SD Pelita, yaitu kultum yang diadakan setiap hari Jumat. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini akan membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umat Islam yang sampai saat ini, sampai detik ini masih tetap istiqomah untuk melaksanakan ajarannya. Dan kita berharap mudah-mudahan kelak yaumil akhir nanti kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya, umat yang akan mendapatkan pertolongannya, sehingga kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Artinya Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemarin atau tadi setelah disinggung oleh Bapak Pepen Effendi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang indah, akhlak yang sangat mulia yang perlu kita contoh bersama-sama sebagai umatnya. Salah satu contoh akhlak mulia Nabi Muhammad adalah beliau tidak pernah marah, beliau tidak pernah dendam, beliau tidak pernah benci kepada seseorang yang telah menghinanya. Beliau tidak akan benci sekalipun dia dihina. Beliau tidak akan marah sekalipun dia dimaki dan dicaci. Bahkan beliau tidak akan marah ketika dia dilempari kotoran. Berkenaan dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah marah dan tidak pernah benci terhadap orang-orang yang menghinanya. Dulu di kota Madinah ada seorang pengemis tua. Setiap pagi ada seorang pengemis tua duduk di salah satu sudut pasar kota di Madinah. Badannya yang ringkih terbungkus dengan kain lusuh nan usang. Sesekali kepalanya bergerak-gerak berusaha mencari
suara langkah kaki yang biasa datang dan menyuapi makanan setiap hari. Ya, pengemis itu tunanetra. Dia tidak dapat melihat untuk mengenali seseorang yang datang. Dia hanya menghafal dari langkah kaki mereka. Kebetulan tak ada penduduk Madinah yang mau mendekatinya, kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyuapkan makanan kepada si pengemis. Namun sang pengemis yang saat itu belum masuk Islam tak tahu bahwa orang yang biasa datang dan menyuapinya makanan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang solih dan solihah, pagi itu seperti biasa, sang pengemis gembira begitu mendengar suara langkah kaki yang dia kenal mendekatnya. Dia datang, kata si pengemis. Orang yang datang itu tak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, Rasulullah kemudian menyuapkan makanan kepada si pengemis. Menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum disuapkan, sehingga si pengemis tak kesulitan mengunyah. Namun rupanya si pengemis yang saat itu belum masuk Islam begitu membenci Nabi Muhammad SAW. Hampir kepada semua orang yang dia temui selalu diajak untuk membenci Muhammad. Kata-kata itu juga diucapkan kepada Nabi Muhammad, satu-satunya orang yang mau menyuapi makanan. Janganlah sekali-kali engkau mendekati Muhammad, sebab dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang tipu dan tukang sihir. Engkau akan dia pengaruhi kalau mendekat, kata si pengemis kepada Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejak kecil memiliki akhlak mulia, tak marah apalagi dendam kepada si pengemis. Setiap pagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu datang dan menyuapi pengemis tersebut. Dia baru akan pergi setelah memastikan pengemis tersebut kenyang. Padahal setiap kali dia datang atau setiap kali didatangi Muhammad, si pengemis selalu mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Hingga suatu sang pengemis merasa heran karena yang menyuapinya makanan orang lain. Suara langkah kakinya, cara menyuapkannya makanan ke mulutnya, serta nada bicaranya berbeda dengan yang biasa dia rasakan. Ya, saat itu bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuapkan makanan kepada si pengemis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menjadi khalifah mendatangi si pengemis dan menyuapkan makanan. Namun baru pada suapan pertama si pengemis justru marah kepada Abu Bakar. Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi aku, kata si pengemis. Aku orang yang biasa menyuapimu, jawab Abu Bakar. Bukan orang yang biasa menyuapiku, kata pengemis dengan suara keras. Jika benar kamu yang biasa menyuapiku,
tidak akan susah aku mengunyah makanan ini. Orang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu. Barulah kemudian dia menyuapiku dengan makanan itu, kata si pengemis dengan nada yang besar. Lalu sang Amirul Mukminin tak kuasa menahan tangis. Terlihat Rasulullah yang belum lama mangkat atau belum lama meninggal. Aku memang bukan orang yang biasa datang dan menyuapimu. Aku Abu Bakar, sahabat beliau, orang yang mulia yang biasa datang dan menyuapimu itu telah tiada. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Bakar sambil terpisah. Betapa terkejutnya si pengemis begitu tahu bahwa pria yang baik hati, yang biasa datang dan menyuapinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selama ini dia benci. Dia pun menangis, menyesal, selalu mencaci, maki, menghina dan memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tak pernah sekalipun marah kepada si pengemis. Padahal setiap kali Nabi datang menyuapi, bukan mendapat ucapan terima kasih, melainkan hinaan yang diterima. Sejak itu di hadapan Abu Bakar, si pengemis yang belum masuk Islam, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Si pengemis tunanetra masuk Islam karena kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang solih dan solihah, dari kisah di atas kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu benci, kita tidak perlu dendam. Jika ada orang yang memaki kita, jika ada orang yang benci atau menghina kita, boleh jadi orang yang marah, orang yang benci, orang yang memaki kita, orang yang menghina kita, mereka tidak tahu. Boleh jadi orang yang karena orang yang maki kita, orang yang hina kita, dia mendapat hasutan dari orang lain. Pelajaran yang kedua, jangan kita menjadi orang yang mudah untuk mencaci. Jangan kita menjadi orang yang gampang untuk memaki, membenci orang lain. Karena kita semuanya adalah bersaudara. Al-Muslim, akhul muslim. Orang Islam yang satu adalah bersaudara. Seorang saudara harus dapat menjaga harga diri saudaranya. Seorang saudara harus dapat menjaga martabat saudaranya. Dan seorang saudara harus dapat menjaga perasaan saudara. Anak-anakku sekalian, inilah ceramah singkat yang dapat Pak Guru sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dapat mencontoh akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih jazakallah kepada yang terhormat Bapak Ustadz Shodikin yang telah memberikan tausiahnya, yang intinya bagaimana kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk selalu meneladani akhlaknya. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia saja memuliakan junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang sangat mulia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai umatnya untuk selalu meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah, walaupun ada sedikit kendala, acara kultum pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.